warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kami calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Cianjur akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari pengamat, observer, coach, dan coachee. Bersama saya Dik Ali Sadikin dari SDN Magersari. Saya Doni Alnawar dari SMK Insan Karya Bakti. Saya Heri Apriasyah dari SDN Budi Karya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Apa kabar hari? Oh iya, terima kasih sudah datang Bapak. Apa kabar hari ini? Sehat Pak, alhamdulillah. Gimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah. Kabarnya dengar-dengar Bapak itu mau mengcoaching Pak. Ya betul, kemarin teh Pak Doni itu dia kan saya katanya ada masalah sedikit. Ya, dan saya sekarang mau coaching dia apa sih masalahnya yang sebenarnya gitu Pak. Ya, begini Pak, dalam mengcoaching Bapak sudah persiapan? Ada persiapan apa? Sudah Pak, insya Allah saya sudah persiapan apa yang nanti saya coaching sama Pak Doni. Oh iya, ini Bapak ya, dalam nanti ada posisi ini yang Bapak harus perhatikan ya, yaitu proses dirangkum mendengarkan hakim dan pertanyaan berbobot. Dalam acara nanti mengcoaching saya akan berlaku sebagai observer mengamati Bapak ya Pak ya. Nanti mungkin saya akan menilai Bapak dari 3 kompetisi ini. Apa sudah masuk atau juga jangan lupa jalurnya itu masyarakat siap ya, Siap, Pak. Siap, Pak. datanya ya di Baik Pak. Bapak sudah siap sedang Siap. Iya, mangga silakan kita ketemu Pak Doni. Baik Pak. Oke, diangkat. Assalamualaikum Pak Doni. Waalaikumsalam Pak. Gimana kabarnya di kelas gimana? Anak-anak? Alhamdulillah Pak, baik. Tapi ini Pak, ada beberapa siswa gitu di kelas saya. Kalau kan saya di SMK Pak ya. Oh gitu. Ya, itu ada anak yang memang susah diatur gitu Pak. Maksudnya susah diatur dalam pengertian ketika saya mengajar itu sering ke belakang gitu kan, ke WC gitu. Iya. Nah, saya kesini ingin membicarakan permasalahan ini dengan Bapak gitu, ingin dikucing oleh Bapak. Semoga ya adalah solusinya gitu Pak. Oh iya. Baik. Jadi masalah Pak Doni itu tentang anak yang sering keluar masuk gitu ya. Iya, ke WC gitu. Jadi suka mengganggu ke anak yang lain ya. Jadi Iya, pastinya jadi mengganggu konsentrasi fokus belajar anak yang lain gitu ketika Iya. gitu. Seperti itu Pak. Lantas apa coba tindakan Bapak selanjutnya kalau ternyata anak tersebut seperti itu? Untuk tindak lanjutnya itu memang ada satu anak lah yang sudah saya kasih arahan dan bimbingan seperti itu, dan saya sudah konsultasi ke wali kelasnya. Tapi memang ada 2-3 anak yang susah diatur gitu Pak gitu. Untuk ya biar dia di kelas itu bisa semangat belajarnya gitu. Ketika saya menerangkan dia memperhatikan gitu. Ketika saya bertanya dia aktif gitu, menjawab gitu. Seperti itu. Nah itu kan berkaitan dengan perilaku ya. Iya. Ya, perilaku sehari-hari. Nah sekarang menurut Bapak itu perilaku yang bagaimana coba yang Bapak ingat seperti itu? Yang saya inginkan untuk siswa tersebut itu ketika saya melakukan pembelajaran, dia itu perhatikan Pak. Jadi ketika saya menanyakan, dia menjawab. Ketika saya membuat sistem kelompok, dia berdiskusi dengan temannya. Jadi dia aktif gitu Pak. Jangan sampai ketika saya menerangkan dia malah keluar ke belakang gitu. Dan ya seperti itu Pak yang saya inginkan, seperti itu. Ya.
betul sekali. Iya. Kalau anak seperti itu jadi sama teman lain jadi kurang menghargai dan menghormati orang lain ya. Iya gitu Pak. Dan harus menjadi tak ada pastinya jadi sama teman-teman lainnya ya. Iya, Jangan gitu. dia kan yang lain dia masa yang anak tersebut keluar masuk. Iya gitu. Nah sebenarnya ya saya sepakat sih Pak, yang Bapak inginkan yang baik itu kan menjadi teladan dan teman-temannya. Iya. Nah, menurut Bapak nih sikap anak tersebut jika dinilai dari angka nih ya, Iya, iya. angka 1 sampai 10 kira-kira angka berapa ya menurut Bapak? Untuk saya, menurut saya itu anak tersebut di angka 5 Pak gitu. Gitu ya. Karena mungkin tingkatnya susah diatur gitu Pak. Oh gitu ya. Jadi nggak di angka 6, 7, 8 ya. Iya, Di angka 5 5 gitu Pak ya, menurut ya. saya. Ya, kira-kira apa sih yang mungkin penyebabnya gitu anak tersebut di keluar masuk kelas gitu? Yang pertama Pak, mungkin dari anak tersebut memang dia kurang aktif secara pengetahuan atau mungkin di rumahnya kurang aktif belajar gitu, sehingga ketika saya menanyakan, misalnya saya mengajar bahasa Indonesia, dia itu yang lain aktif menjawab, sedangkan dia diam gitu Pak. Kadang disuruh ke depan juga nggak mau kadang untuk untuk presentasi gitu misalnya gitu. Jadi faktor-faktor yang mungkin di rumahnya gitu ya, mungkin faktor lingkungan juga sih Pak itu. Karena Iya. kalau saya lihat itu sekilas itu pergaulannya gitu Pak, gitu. Pergaulannya dengan anak-anak yang memang secara pembelajaran kurang gitu Pak. Jadi ya itu Pak gitu, jadi dia kurang aktif belajar gitu. Iya dari faktor utamanya itu dan dasarnya dari lingkungan, Iya, lingkungan, pergaulan. pergaulan. Kadang-kadang di rumah ya penyebabnya ya. Iya, Ada di iya. rumah gitu. Kenapa anak tersebut bisa seperti itu ya. Iya. Nah, sekarang ini ya coba sekarang kan anak tersebut punya masalah seperti itu. Iya. Pak Noni apa coba yang ingin Bapak lakukan ke depannya? Yang ingin saya lakukan, yang pertama saya akan melakukan diskusi dengan wali kelasnya Pak. Itu saya akan mengajak ngobrol santai dengan wali kelasnya, dan saya akan melakukan pendekatan ke orang tuanya Pak, agar di rumah dia bisa dikasih bimbingan lebih mengenai pembelajarannya gitu Pak, seperti itu. Itu yang akan saya lakukan. Tentunya ya sesudah saya bekerja sama dengan wali kelasnya, melakukan pendekatan orang tua, pasti saya juga akan ngobrol dari hati ke hati dengan siswa tersebut Pak, seperti itu. Ya, bagus sekali Pak Noni. Jadi dengan cara pendekatan secara langsung, Iya. terus ngobrol sama wali kelas, Iya. terus sama orang tua. Iya. Jadi sebelum kita sampai ke masalah itu ke kepala sekolah ya. Iya. Nah, mudah-mudahan itu ada perubahannya Pak ya. Iya. Nah, ini ya kira-kira kapan nih Bapak ingin lakukan seperti itu? Untuk actionnya Pak ya. Iya, betul. Nanti reaksinya nanti bagaimana gitu ke anak itu tersebut akan melakukan Ya, mungkin sesegera mungkin Pak akan saya lakukan. Setelah kucing ini saya akan langsung melakukan pertemuan dengan wali kelas anak tersebut, dan mungkin sehari sudah itu saya langsung berkunjung ke rumahnya Pak untuk bertemu dengan orang tuanya. Apa sih anak ini seperti ini, kok bisa seperti ini, dan ingin kontribusi lebih dari orang tuanya tersebut Pak. Iya. Bagus sekali Pak Roni, lebih cepat lebih baik ya. Iya, betul Pak. Nah ini kan kita kan ujung pembicaraan nih. Iya, Nah, apa coba yang Bapak dapatkan dari percakapan ini? Yang saya dapatkan dari percakapan dan kucing dari Bapak ini Iya. sungguh luar biasa Pak. Saya makasih. menjadi lega dan optimis itu untuk bisa mengubah karakter anak itu menjadi lebih baik Pak, sehingga dia tidak mengganggu temannya selama pembelajaran, dan dia bisa berubah gitu sikap dan perilakunya lebih aktif dalam pembelajaran,
sehingga pembelajaran saya bisa lebih efektif gitu Pak seperti itu. Dan saya juga selain hal tersebut saya juga ingin melakukan kesepakatan kelas Pak atau keyakinan kelas gitu di kelas tersebut. Ya, betul. Oke, Pak Doni tadi kan Pak Doni akan mencoba tindak lanjut yaitu dengan secepatnya ya Iya. mengkomunikasi dengan orang tuanya Iya. sama langsung ya. Jadi terima kasih ya. Nanti minggu depan Iya. saya tunggu bagaimana cerita anak selanjutnya Iya. dan apakah ada perubahan Iya. yang kita harapkan. Iya. Tetap semangat ya Pak Doni. Iya, semangat. Selamat pada IKTS kembali. Iya. Dari saya mungkin begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak sudah dikunjungi. Ya, terima kasih Pak Ferry telah berhasil coach yang mengcoach Pak Doni dengan menggunakan tahapan-tahapan yang sudah dilakukan Pak Ferry, begitu semua masuk di tujuan identifikasi rencana aksi dan tanggung jawabnya ada. Juga tidak kalah penting, Bapak tadi berkehadiran penuh ya dengan mendengarkan API, memberikan pertanyaan berbobot. Saya memberikan nilai cukup bagus untuk Bapak kali ini mengcoaching, dan semoga coaching Bapak ini bisa bermanfaat bagi Pak Doni ya nanti untuk mensolusikan anaknya yang kurang di nilainya itu di bawah 5 ya, tapi nilai perilakunya ya Pak ya, bukan nilai akademiknya. Semoga nilai akademik dan perilakunya naik ya seperti itu. Terima kasih Pak Heri dan selamat. Oke. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih aktivitas. Ya.